Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Putri Kalkis dengan NIM 1911604052 dari kelompok A5, mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta, Prodi Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, hari ini saya akan coba memaparkan mengenai alat anestesi. Nah, sebelum masuk ke alat apa saja yang kita perlukan sebelum operasi, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu persiapan anestesi itu meliputi apa saja. Persiapan pre-anestesi itu meliputi yang pertama persiapan pasien di ruangan, kemudian persiapan alat-alat dan obat-obatan, serta persiapan pasien di ruang operasi. Selanjutnya, setelah kita tahu persiapan pre-anestesi itu apa saja, kita masuk ke alat-alat apa saja yang perlu kita persiapkan. Untuk lebih memudahkan kita mengingat alat-alat apa saja itu, kita cukup mengingat kata statics. Apa sih itu kata statics? Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini statics itu merupakan singkatan kata dari scope untuk S, T untuk tube, kemudian A untuk airway, kemudian T untuk tape, kemudian I untuk introducer, kemudian C untuk connector, dan S untuk suction. Kemudian kita bahas pertama. S atau scope itu terdiri dari dua. Scope itu terdiri dari dua. Yang pertama stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop itu digunakan untuk mendengar suara paru dan jantung. Sedangkan laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar, laryngoskop itu terdiri dari blade dan handle atau gagang. Blade adalah bilah, sedangkan handle itu merupakan gagang. Selanjutnya adalah tube. Tube ini terdiri dari pipa endotrakeal dan LMA. Pemasakan alat endotrakeal tube adalah untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis. Sedangkan untuk LMA atau laryngeal mask airway adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan nafas paten tanpa intubasi trakea. Sebenarnya LMA ini terdiri dari berbagai macam jenis dan modelnya, tetapi di sini saya hanya menampilkan salah satunya saja. Yang ketiga yaitu airway. Airway ini contohnya seperti orofaringeal dan juga ambubek. Di sini tujuan dari pemasangan orofaringeal itu untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, serta memudahkan penghisapan lendir. Pemasangan orofaringeal ini tidak boleh dipasang pada saat pasien sadar. Kemudian untuk ambubek itu merupakan alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, kemudian valve atau pipa yang berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambubek ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau yang nafasnya tidak adekuat. Selanjutnya, yang keempat yaitu tape. Tape itu terdiri dari plaster ataupun Hevafix. Ini berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong ataupun tidak mudah tercabut. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu introducer, terdiri dari stilet dan forceps. Ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Kemudian alat yang keenam itu konektor. Konektor ini berfungsi sebagai penghubung antara mesin anestesi atau mesin respirasi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lainnya. Kemudian yang ketujuh itu suction. Suction itu atau penghisapan atau alat hisap di mana digunakan untuk tindakan mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.